FM. Tersebar hampir di seluruh kayak media-media WhatsApp segala macam itu hoax yang ngabarin soal COVID-19 padahal sebenarnya belum benar gitu ya Pak ya. Ya, Ini dari pihak Polda sendiri gimana sih nanggapin tentang hoax yang beredar soal COVID-19 sendiri Pak? Kita sudah ketahui bersama bahwa di awal tahun 2020 ini sampai dengan saat ini kita tengah dilanda adanya pandemi coronavirus atau COVID-19. Benar. Dan di Provinsi Lampung sendiri juga kita ketahui bahwa pandemi ini sudah ada korbannya 1 orang dan juga ada yang saat ini masih dalam perawatan. Nah, dalam hal untuk menanggapi permasalahan-permasalahan ini, tentu kita sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat Lampung terutama dimanapun berada, tentunya kita harus senantiasa di dalam memantau pemberitaan-pemberitaan. Ya, kita ketahui kemarin Mas Ari, banyak sekali kasus-kasus yang ibaratnya membuat keresahan warga masyarakat karena berita-berita hoax yang berkembang. Benar banget Pak. Ya, antara lain tentang adanya korban, ya artinya sudah ada yang meninggal, padahal sebenarnya itu masih pada saat itu korban yang terjangkit itu baru 4 orang, tetapi dibilang sudah ada yang meninggal di pasien kosong sekiannya. Nah, hal itu yang membuat keresahan di masyarakat dimanapun berada. Intinya ini yang harus kita antisipasi. Artinya setiap kali ada pemberitaan-pemberitaan itu tentunya kita harus senantiasa mengecek tentang kebenaran informasi itu, karena biasanya mereka itu mendapatkan caption, ya artinya mendapatkan share berita atau foto atau video dari media sosial yang berada dimanapun ada dari mereka itu sendiri. Kemudian kadang-kadang ada ya rasa yang kita katakan mereka ingin membagi informasi tetapi membuat caption yang belum jelas. Iya, benar banget. Seperti kemarin kami lakukan yang pertama kali, pada sebenarnya pasien itu belum meninggal dunia, tetapi atau belum masuk Pak. Corona waktu itu masih belum masuk artinya kan. Tapi dikatakan sudah ada di rumah sakit Abdul Muluk dan sebagainya. Ternyata pelaku itu sendiri juga istilahnya mendapatkan informasi dari teman-temannya. Kemudian dikasih caption bahwa ada 1 orang yang sudah meninggal dunia atau seorang pastor dan sebagainya. Ini yang membuat keresahan-keresahan tentu. Iya Pak. Itu Mas Ari. Dan yang sedihnya banget gitu ya Pak ya. Rata-rata yang mudah banget kemakan hoax di Indonesia terutama gitu ya. Itu para orang-orang tua gitu Pak. Kalau misalkan anak muda mungkin ada juga yang ketipu gitu ya kan Pak. Cuma yang mirisnya banget itu para orang tua gitu ya Pak. Ya betul. Hampir semua. Jadi informasi ini ya tentunya kita senantiasa harus be aware, dalam artian kita katakan dengan lebih trennya kita katakan, mari kita saring dulu sebelum kita sharing. Be aware. Be aware. Itu saudara, be aware ya. Nah, kalau misalkan untuk cara himbauan nih dari pihak Polda sendiri ke masyarakat Lampung khususnya, apa aja sih Pak yang udah dilakuin dari pihak Polda Lampung sendiri? Kalau yang saya lihat kemarin gitu ya, itu kayaknya rutin banget patroli tiap malam gitu ya. Iya. Jadi dalam hal ini Kepolisian Daerah Lampung dan jajaran kita ada 14 Polres ya, yang mencakup dari 15 kabupaten dan kota. Nah, ini mereka juga melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan Operasi Aman Nusa 2. Salah satunya adalah mensosialisasikan dengan maklumat Kapolri yang jelas di situ tentang social distancing dan atau kita kenal sekarang lebih familiar namanya physical distancing. Yes, physical distancing. Jadi ya lakukanlah. Nah, kami melakukan upaya-upaya dari preemptif, dari preventif, artinya himbauan, pencegahan termasuk untuk penindakan. Dalam hari ini juga kita melakukan upaya-upaya melalui media sosial untuk ajakan-ajakan jangan sampai kita mendatangi suatu kerumunan, kemudian jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain, kemudian kita tidak perlu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang orang banyak. Betul. Jadi artinya sudah kita jelaskan di sini, artinya work from home atau kita sebut dengan mari kita belajar, mari kita bekerja, dan mari kita berdoa atau beribadah di rumah. Mantap sekali. Ingat seharusnya kita harus work from home dan ibadah juga di rumah aja gitu. Tapi kalau misalkan Ari pengen tahu sendiri, Sonars juga mungkin pengen tahu gitu ya.
kegiatan patroli atau mungkin kayak sosialisasi ke masyarakat soal harus di rumah aja itu dilakuinnya setiap hari kah atau mungkin seminggu berapa kali gitu Pak? Oh, jadi kita melaksanakan kegiatan itu adalah setiap saat. Setiap saat ya? Setiap saat, bahkan Oke. malam hari pun, sore hari pun, ya artinya di sini kita melaksanakan kegiatan apa yang disampaikan dengan maklumat Kapolri itu, artinya selagi kegiatan itu adalah untuk kepentingan kita, ya, artinya misalnya kita akan berbelanja untuk keperluan ekonomi kita, artinya Yes. untuk keperluan makan dan sebagainya, sudah, setelah itu kembali, tapi jangan sampai nongkrong-nongkrong, kita kemarin ya, kita Iya. dapatkan di Tugu Adipura masih ada yang Wah. nongkrong-nongkrong, kemudian juga ada di ya salah satu kafe dan sebagainya. Janganlah gitu, kalau Iya. kita lebih bagus menghindar, karena itu adalah ya, artinya di sini kita di dalam maklumat Kapolri ini sudah jelas ya, artinya tujuan baiknya di dalam undang-undang di dalam maklumat Kapolri itu salah satunya yaitu bagaimana keselamatan masyarakat itu adalah menjadi hukum yang tertinggi. Apa Oke. itu? Yaitu artinya dengan bahasa Sanskertnya, artinya bahasa ininya adalah salus populi suprema lex esto. Artinya keselamatan masyarakat atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Jadi kami melakukan kegiatan-kegiatan tersebut adalah demi untuk keselamatan. Nah, jadi itu yang saya katakan tadi, ya, yang pertama jangan menginformasikan yang berita-berita yang belum jelas, kita sharing. Yes. Nah, ini yang nanti akan berakibat fatal, karena bagaimanapun juga kita undang-undang terhadap ITE ini sudah jelas ya. Yes, betul. Apabila seseorang yang melakukan penyebaran berita hoax itu dengan diancam dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya, undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 19 2016 ya, di pasal 45 ayat 1 ya. Jadi yaitu apabila seseorang ya setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa sengaja menyebarkan berita bohong dan menyebabkan dan mengakibatkan kerugian konsumen ya melalui transaksi ekonomi dapat dipidana penjara selama 6 tahun dan 1 miliar denda. Penjara 6 tahun dan denda 1 miliar Denda 1 rupiah. miliar. Nah, Oke. jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat agar memperhatikan beberapa hal tersebut untuk menghadapi suatu pemberitaan yang terhindar dari pemberitaan hoax ya. Yang Yes. pertama harus mengembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung percaya terhadap suatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua adalah berhati-hati dengan judul atau yang bersifat provokatif yang mengajak dan mempengaruhi. Yang ketiga adalah cari tahu keaslian alamat situs atau halaman tersebut. Yes. Yang keempat, perhatikan keaslian foto. Kelima, periksa keaslian berita dan mencari tahu asal sumbernya. Keenam, ikut serta ya, kita coba jadi peduli anti hoax lah ibaratnya di media sosial. Yes. Yang ketujuh, adukan ya kepada saluran kita di Kementerian Komunikasi Informatika apabila menemukan berita-berita hoax, termasuk kepada kami.